Seri M dari Samsung emang suka menarik perhatian kita nih, karena spesifikasi yang ditawarkan itu bisa dibilang ciamik banget. Oke, di video kali ini kita bakal bahas smartphone Samsung seri M terbaru dari mereka yang punya baterai super badak dan performa yang ngebut. Yap, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy M62. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari kuliah sore. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M62, smartphone kelas mid-range seri M terbaru dari Samsung nih yang baru aja dirilis di tanggal 7 Juni kemarin. Smartphone ini sendiri hadir dengan satu pilihan kapasitas aja yang dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Sementara buat varian warnanya sendiri ini ada 3 pilihan. Ada warna green kayak yang aku pegang sekarang, terus ada yang warna black, dan yang satu lagi ini warna blue. Buat desainnya sendiri aku sebenarnya agak kurang suka ya, dan emang udah biasa kalau seri M Samsung itu emang didesain biasa aja karena pasarnya emang bukan buat orang yang mentingin penampilan. Pattern desainnya ini garis-garis vertikal ke bawah gitu, yang di bagian bawah ini dominan warna silvernya yang mantul banget. Sementara kalau desain BAM kamera ini mirip-mirip kayak Samsung Galaxy A12 dan M12 yang sebelumnya itu udah pernah kita bahas. Bentuknya ini mengotak yang di dalamnya ada setup 4 buah kamera yang detailnya bakal kita bahas nanti. Buat bodinya ini tergolong gede ya, dan mungkin buat kalian yang tangannya mungil bakal kurang betah buat pegang HP ini. Soalnya Samsung Galaxy M62 ini punya tebal di 9,5 mm dan punya berat di 218 gram. Padahal material yang digunakan ini cuma plastik. Buat di sisi-sisinya ini juga pakai material plastik, yang di sisi atas ini ada lubang mikrofon aja. Terus di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Buat kecepatan bacanya ini sendiri udah cepet banget ya dan nyaman buat dipakai. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang modelnya ini triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara buat di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang USB-C, lubang mikrofon, dan grill speaker yang jenisnya ini mono ya. Untuk urusan layar, Samsung Galaxy M62 ini dibekali dengan layar berpanel Super AMOLED Plus dengan resolusi Full HD Plus dan luas layar 6,7 inci. Buat layarnya ini sendiri aku suka banget, mulai dari detail warna dan ketajamannya ini berasa HP yang premium banget. Buat dipakai nonton di HP juga enak banget, cocok lah buat menikmati konten-konten berbasis visual. Oh ya, di Samsung Galaxy M62 ini belum mengadopsi high refresh rate ya, alias masih di 60 Hz aja. Jadinya buat dipakai main sosmed kayak Instagram ini itu bakal biasa aja kayak HP-HP pada umumnya ketika lagi di scrolling. Sementara buat performanya, Samsung Galaxy M62 ini dibekali dengan chipset kelas flagship 2 tahun lalu, yaitu Exynos 9825 yang juga dipakai di Samsung Galaxy Note 10 series. Buat yang tanya chipset ini setara dengan apa? Jadi si Exynos 9825 ini kalau dibandingin ini setara dengan Snapdragon 855 yang notabene juga chipset kelas premium yang performanya masih ngebut banget di tahun 2021 ini. Buat dipakai tentunya chipset ini bakalan masih enak dipakai sampai 3 atau 4 tahun ke depan. Cuma masalahnya update software apakah juga bakal mengikuti, mengingat smartphone mid-range Android tuh jatah update softwarenya palingan mentok sampai 2 tahun aja. Nah, kalau buat dipakai main game kayak PUBG Mobile, Samsung Galaxy M62 ini udah nyaman banget di settingan smooth extreme-nya. Cuma buat kalian yang mau dapat visual cakep, kalian bisa pakai di settingan HDR Ultra-nya yang pastinya nggak semulus di grafik smooth extreme-nya. Cuma buat dipakai di settingan HDR Ultra, ini udah tergolong nyaman dan aman banget kok sewaktu ngetes di game ini selama 3 kali permainan. Terus kalau di game Genshin Impact, Samsung Galaxy M62 ini dapetin settingan default di medium yang sebenarnya udah lumayan enak buat dipakai. Dan kalau kalian mau lebih nyaman lagi, settingan lowest 60 fps adalah pilihan terbaiknya.
Overall dipakai ngegame, Samsung Galaxy M6 II ini udah ngacir banget buat dipakai dan bukan suatu hal yang perlu kalian khawatirin. Kalau urusan baterainya, Samsung Galaxy M6 II ini dibekali dengan baterai berkapasitas 7000 mAh yang super duper badak. Baterainya ini beneran awet banget, bahkan di hari berikutnya tanpa ngecas ini bisa masih nyisain 20-30%. Sementara buat pengisian dayanya sendiri, Samsung Galaxy M6 II dibekali dengan kecepatan ngecas 25 watt yang buat isi daya baterai badaknya ini butuh waktu sekitar 2,5 jam aja. Tentu bukan waktu yang lama ya, mengingat kapasitas baterainya yang dikasih ini besar banget. Oh ya, smartphone ini juga udah mendukung fitur NFC ya pastinya, jadinya bisa memudahkan kalian saat mau cek atau top up saldo kartu elektronik kalian. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Samsung Galaxy M6 II ini dibekali dengan setup quad kamera yang punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utama, 12 megapiksel pada kamera ultrawide, 5 megapiksel pada kamera makro, dan 5 megapiksel pada kamera depth sensornya. Sementara buat kamera di bagian depannya, ini ada kamera beresolusi 32 megapiksel yang berada dalam punch hole di tengah kayak gini. Buat hasilnya, buat smartphone yang nggak fokus ke kameranya, ini udah lumayan cakep. Hasilnya tuh cukup memuaskan ya di kondisi siang hari. Dynamic range cukup luas, detailnya dapat, dan ketajaman gambarnya juga oke banget. Tapi sayangnya saat kondisi low light, hasil gambarnya ini nggak secakep saat siang hari tadi. Hasilnya ini agak kurang ya buat smartphone harga 5 jutaan. Tapi overall ini masih enak dilihat lah, dan gambarnya ini masih cukup oke buat kita pajang. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy M6 II, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Dan ini lensanya bisa kita ubah-ubah ya. Ini ultra wide-nya, ini lensa normalnya, ini zoom digital 2 kali. Oke, ini kalau kita pakai jalan, gimana menurut kalian buat hasilnya? Nanti kita bakal coba juga yang mode super steady-nya ada juga ya. Nanti kita bakal lihat. Oke, kalau ini mode super steady-nya, bedanya di sini nggak bisa pindah-pindah lensa. Ya, cuma lensa utamanya aja yang bisa dipakai. Oke. Sekarang kita coba ajak lari buat ngetes kestabilan gambarnya. Oke, kurang lebih kayak gitu buat hasil perekaman video kamera belakangnya. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Samsung Galaxy M6 II, direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau kita pakai jalan. Gimana nih menurut kalian buat hasil perekaman videonya? Oke, mungkin gitu aja. Sekarang kita pindah ke, udah ya, kita balik ke studio kan. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Samsung Galaxy M6 II ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.